Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar malam, pulangnya beli es kelapa. Dari hati yang paling dalam, izinkan Jai untuk menyapa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Anjaini, biasa dipanggil Jai, bukan Jahe. Saya berasal dari Universitas Airlangga Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Matematika. Dan sekarang saya berada di semester 4. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjawab 4 poin utama yang ingin saya bagikan terkait visi saya sebagai calon Google Student Ambassador. Pertanyaan pertama, apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik bagimu untuk menyalurkan antusiasme itu di kampus? Inovasi yang saya sukai adalah Google mengambil hal-hal yang dulu hanya bisa dilakukan oleh ilmuwan data tingkat tinggi seperti pengolahan big data atau machine learning, lalu mengemasnya menjadi tools yang bisa dipakai oleh siapa saja. Contohnya Google Colab. Nah, menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik karena saya melihat ada digital gap yang nyata di kampus. Seperti banyaknya mahasiswa jurusan non-IT merasa teknologi canggih itu bukan wilayah mereka. Saya ingin meruntuhkan tembok tersebut dan saya ingin membuktikan bahwa dengan ekosistem Google, seorang mahasiswa matematika atau bahkan jurusan lainnya bisa melakukan analisis data yang sama kuatnya dengan seorang developer. Lalu, pertanyaan kedua, bayangkan kamu membuat sebuah acara Teach and Chill, ngobrol santai soal teknologi di kampus. Tujuan acara ini adalah untuk membantu mahasiswa melepas penat sambil mengenal teknologi atau produk Google secara menyenangkan dan out of the box, yaitu unik, tidak biasa, dan mengejutkan. Sebutkan satu kegiatan interaktif yang akan kamu rancang agar acara ini berkesan dan mendorong interaksi siswa dengan teknologi Google. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana AI Google bekerja lewat sebuah permainan santai yang saya sebut dengan The Search Experiment. Kegiatannya, kita akan kumpul santai sambil ngopi. Lalu saya akan menantang peserta untuk mencari satu hal yang sama di Google. Contohnya tempat lari terbaik, tapi menggunakan kata kunci atau bahasa yang berbeda-beda. Sesi out of the box, peserta akan kaget melihat bagaimana algoritma Google memberikan hasil yang sangat personal dan dinamis untuk setiap orang. Kita bakal bedah bareng secara ringan kenapa ya hasilnya bisa berbeda-beda. Tujuannya agar teman-teman sadar kalau teknologi Google itu bukan cuma kotak ajaib, tapi sistem pintar yang sangat mengerti kebutuhan personal mereka. Interaksinya jadi lebih asik nih, karena mereka belajar skill pencarian informasi yang lebih efektif sambil ngobrol santai tanpa merasa sedang belajar di kelas. Lalu, pertanyaan ketiga. Setiap orang pasti memiliki pengalaman di mana mereka harus berpikir out of the box untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai sebuah goal. Ceritakan contoh masalah yang pernah kamu hadapi dan bagaimana kamu menyelesaikan dengan cara kreatif atau tidak biasa. Serta jelaskan proses berpikirmu saat itu. Di dalam organisasi, saya sering melihat orang terjebak dalam budaya sibuk tapi tidak produktif. Contohnya, saat harus mengumpulkan ide kreatif untuk sebuah acara, kita biasanya mengadakan rapat berjam-jam yang ujung-ujungnya hanya dipenuhi perdebatan tanpa kesimpulan. Dan banyak nih ide-ide bagus yang hilang begitu saja karena tidak tercatat dengan baik. Lalu saya berpendapat untuk memutuskan rantai rapat yang tidak efektif itu. Dengan cara, saya membuat sebuah dokumen kolaborasi terstruktur di Google Docs sebelum rapat dimulai. Setiap orang wajib mengisi ide mereka di kolom yang sudah saya sediakan.
dengan lengkap dan argumen logisnya. Saat rapat dimulai, kita tidak lagi mulai dari nol, tapi langsung melakukan audit terhadap ide-ide yang sudah masuk. Karena suara yang paling keras di rapat bukan berarti ide yang paling benar. Dengan memindahkan diskusi ke media tulisan yang kolaboratif, semua orang punya kesempatan yang sama untuk bersuara. Dan data idenya pun tersimpan rapi. Hasilnya, durasi rapat berkurang drastis tanpa kualitas keputusan yang jauh lebih tajam. Kita nggak cuma sekedar ngobrol, tapi benar-benar membedah solusi berdasarkan data yang sudah tertulis. Ini membuktikan bahwa teknologi kalau dipakai dengan strategi yang benar bisa memperbaiki budaya kerja yang berantakan. Lalu, pertanyaan keempat. Jika kamu terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen atau pencapaian apa yang akan paling membuat kamu bangga dalam 3 bulan pertama? Lalu, apa dampak yang ingin kamu ciptakan di dalam hingga di luar kampus melalui peran ini? Jika saya terpilih sebagai Google Student Ambassador, momen yang paling bikin saya bangga adalah ketika saya berhasil membantu teman-teman mahasiswa dari jurusan non-teknis seperti himpunan soshum atau kesehatan untuk merasa percaya diri menggunakan teknologi. Saya akan senang jika dalam 3 bulan pertama saya melihat mereka mampu mengoptimasikan riset atau tugas akhir mereka menggunakan tools yang selama ini mereka pikir hanya untuk anak IT. Bagi saya, keberhasilan terbesar bukan saat saya berdiri di depan panggung, tapi saat saya melihat teman-teman dari jurusan lain bilang, ternyata Google Workspace ini bisa sesimpel dan ngebantu buat tugas saya ya gitu. Lalu dampak yang ingin saya ciptakan di dalam kampus, saya ingin meruntuhkan batasan bahwa teknologi itu eksklusif. Saya ingin membangun komunitas di mana mahasiswa antar jurusan bisa berkolaborasi dengan lancar tanpa kendala teknis, sehingga belajar di kampus jadi lebih suportif dan efisien. Lalu di luar kampus, saya ingin membagikan perjalanan ini lewat konten yang jujur dan manusiawi. Saya ingin menunjukkan bahwa teknologi Google bisa membantu siapa saja, apapun latar belakangnya, untuk jadi lebih produktif tanpa harus kehilangan waktu untuk hal-hal yang mereka cintai. Contohnya dalam keseharian atau hobi. Nah, demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.